Lazio goblok tuh. Ngapain lu Jojo Karak? Iya, Jojo Karak mainnya begitu. Mending lu kasih Al Nassr aja main. Ini udah dia kan. Sundulan harus gol. Lu setuju ya? Sundulannya harusnya gol. Sundulannya siapa? Sundulannya Folorun so dibilang pelanggaran. Yang offside atau pelanggaran? Pelanggaran. Katanya ada gestur mendorong. Oh iya, itu kalau gua sih cenderung enggak justru. Bimbel, opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifo Iverso di Merda. Oi oi, oi oi, oi oi, oi oi. Halo Tifosi. Welcome to Pinball, Opini Football. Di mana kita akan membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A. Oke. Episode kali ini kita akan membahas terkait rekap Giornata 21 dan di sini gue Astaga, baru mulai udah gini aja lah. Bro. Baru gue pocongin. Oke. Di sini gue bareng teman-teman gue yang udah pastinya kalian kenal. Ada Gue Bara. Saya Laksmana tidak objektif Wirangga. Saya juara Super Copa tahun ini. Dan saya wasit pemimpin Super Copa tahun ini. Apa sih? Di Belo. Jadi gara-gara lu ya? Iya, biasa. Kalau permainannya terlalu alot kan, jadi kayak ya. Oke. Biar ada yang menang. Biar ada yang menang. Biar satu putaran aja. Biar ada yang extra sampai kalau lanjut. Iya, betul sih. Junaru. Betul sih. Sebelum lanjut ke pembahasan, gue mau ngingetin teman-teman lagi yang belum pada subscribe dan juga mungkin udah sering nonton ya, agar nge-subscribe dan jangan lupa dinyalain loncengnya. Jangan lupa juga share konten ini ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka, dan semoga teman-teman kalian juga bisa makin cinta lagi dengan Serie A. Oke. Siamo pronti? Apa tuh? Siamo pronti. Oke, sekarang gitu. Siamo tuh selamanya ya? Siamo itu we are. Siamo itu selamanya. Siamo pronti? Si. Apa tuh Tikon? Cosa pensi di questa partita? Signor Reza? Iya tahu Signor Reza. Iya. Itu kalau ini Lecce lawan Juventus ya? Si. Jadi Lecce lawan Juventus ini gue ngelihat Juventus itu ini sih udah mulai padu, lini tengahnya juga udah solid banget gitu. Dan Lecce kayaknya emang udah susah payah banget untuk bisa ngimbangin lini tengahnya Juventus gitu. Lecce. Oke, sorry teman-teman. Jadi Lecce ini tuh udah susah payah ngelawan lini tengahnya Juve yang emang udah superior banget gitu. Dan gua ngeliat sih emang Juve udah mulai kembali ke tempatnya lah ya di Serie A, terlepas dari segala kontroversi yang memang dimiliki oleh Juventus gitu. Gua ngeliat permainannya juga luar biasa gitu. Juventus ini ngambil inisiatif menyerang ya. Tetap counter attack sih, tapi bolanya bener-bener ngalir dan Vlahovic nunjukin kelasnya sih menurut gue di sini. Walaupun gol keduanya itu gue agak bingung gitu sebenarnya siapa yang ngegolin? Apakah McKennie atau si Vlahovic atau nyampah kalau ibarat main game online tuh nyampah gitu sih Vlahovic kan. Tapi ya udah Vlahovic dinyatakan dia brace dan Gelson Bremer itu nyetak gol lagi akhirnya. Ini 2 golnya dia di Serie A musim ini. Gol kedua dia di Serie A musim ini. Jadi gue ngeliat emang Juventus terlalu superior lah dari Lecce. Ya itu kalau dari pendapat gue sih itu. Kalau lu mungkin gue mau nambahin. Signor Bintang? Signor Aryo? Si. Jadi kalau gue mau nambahin mungkin ya bahwa kalau kita lihat dari prediksi kemarin, itu tuh ada beberapa hal yang terjadi. Contohnya benar terjadi gol dari set piece ya kan. Karena memang selain Lecce itu kurang bagus dalam mempertahankan dalam menjaga kebersihan permainan sehingga dia sering memberikan pelanggaran-pelanggaran di daerah berbahaya, dia juga kurang bagus dalam
mengantisipasi bola-bola set piece gitu. Jadi kemarin terbukti dengan gol Bremer yang sangat bagus ya. Cuma gue juga mau bilang mungkin ada alasan nih kenapa Lecce dan Juventus kemarin tidak banyak free kick direct dan juga penalti. Padahal sebenarnya pertandingan berjalan cukup keras ya. Nah, kalau gue lihat di situ wasit juga Nggak Juve. Nggak pihak Juve, tapi maksud gue wasit juga agak lenient ya dalam memberikan play on gitu. Ya, jadi banyak sekali benturan-benturan yang dibiarkan oleh wasit ingin dilanjutkan karena pertandingannya memang berlangsung sangat dinamis. Tapi jadi dinamis banget permainannya. Betul. Bolak-balik lari terus. Seru sih. Nggak kayak pertandingan Serie A gitu. Benar. Kalau gue ngeliatnya. Benar. Itu bagus sih. Terus gue juga mau meng-highlight bahwa Lecce di babak pertama terutama dalam 20-30 menit pertama itu bermain dengan sangat baik. Banyak banget kesempatan dan di situ Kristovic dan juga Kaba bermain dengan baik karena Kaba di lini tengah berhasil cukup menguasai ya dan bisa melawan pemain-pemain Juve di situ. Dan yang pengen gue kritik di sini adalah Miretti. Menurut gue Miretti mengecewakan sih di pertandingan ini. Banyak banget keputusannya yang salah, banyak banget dia mendelay permainan ketika sebenarnya bola bisa dilepaskan lebih cepat dan juga dia banyak ada salah passing yang berbuah kesempatan buat lawan kalau gue nggak salah ingat. Dan juga lagi-lagi di pertandingan ini Yildiz dijaga dengan sangat ketat. Iya, gue mau ngasih kredit juga buat Yildiz. Emang dia tuh pergerakannya luar biasa sih untuk anak seumurannya ya. Tenang banget gitu. Mateng pohon itu. Asli kelas dunia. Oke. Dan tapi berarti ini Juve berhasil memanfaatkan Inter yang lagi di Arab kemarin ya. Jadi sekarang Juve ada di puncak fase sementara nih. Bengong baik. Udah gue lagi ngeliat. Iya, Juve jadi sekarang ada di beda 1 poin sama Inter. 5-3 apa 5-2 lupa gue. 5-2 ya. 5-2. Inter 5-1. Iya, Jadi dengan Inter yang kurang 1 pertandingan. Iya, betul. Dan gue rasa ya sementara lah. Ya kalau prediksinya pelatih Atalanta siapa? Gianpiero Gasperini. Itu kan Juve yang juara Serie A. Oh iya. Kata dia. Catatan. Ini utang. Bawang 2 siu. Enggak, tulisannya bener-bener kayak saks gue Oke, sekarang kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Di sini ada Udinese dan Milan. Oke, skornya tinggi ya. Skornya tinggi. 2-3. Pertandingannya juga Tipikal Udinese. seru. Tipikal Udinese. Udinese, Betul. Dan asli. sekarang gue mau bertanya dulu ke Bang Bara selaku pecinta AC. Kemarin bener ya tebakan lo ya? Udah sesuai prediksi banget jalannya pertandingan, skor. Jadi lu puterin deh yang ini. Iya, sama. Iya. Jadi ada 3-2 ada 3-2 soalnya. 3-2. Ini emang ngeselin Udinese ya, kayak gue bilang kemarin kan Milan pasti nggak clean sheet, Udinese walaupun kekurung tapi dia bisa ngegolin, ya bener semua. Soalnya possession aja Udinese tuh gila cuma berapa? 30%. Iya. Udinese banget. Emang dia formasinya juga nggak mau nyerang sebenarnya, tapi ada aja golnya. Ya sama Marzic sih kredit sih, dan untungnya Milan juga terselamatkan oleh super sub Okafor yang udah gue prediksi juga di episode yang lalu. Cair juga kan? Kali ini cair lagi. Cair lagi. Gila. Tuh, ini udah sesuai. Tinggal nunggu cederanya kapan lagi ya? Jangan dong. Dan si Giroud tuh juga masih lumayan oke lah, sisa-sisa on fire itu masih kelihatan dia bisa menguasai bola dan memberikan peluang-peluang lah. Ya hasil yang pantas. Pioli lagi-lagi main dengan sesuai skema, nggak ada aneh-aneh. Dan dengan 4 back lagi ya di sini ya. Iya. Benar ya. Iya. Dan Balik kalau ke main 4 4-3-3 back lagi. aman. 4 back tanpa transformasi yang Ada aneh-aneh. Invert Segala macam. Iya. Dan gue mau nambahin dulu mungkin ya bahwa benar ini sesuai dengan prediksi kita di episode sebelumnya bahwa Udinese itu kan sangat lemah dalam mempertahankan posesi bola ya. Dan ini yang terjadi di pertandingan ini bahwa Milan benar-benar bisa menguasai posisi dengan 70%. Bahkan kalau kita lihat dari statistik opernya juga passingnya, Milan tuh sangat dominan. Milan sangat dominan dengan 471 berbanding 156. Betul. Dan dari sini kelihatan bahwa dominasi Milan jelas. Hanya saja hebatnya Udinese bisa bertahan, bisa golin 2. Bayangin expected goalnya di bawah 1 tapi bisa golin 2. Itu dia. Itu berarti kan Iya. creating chance-nya sangat rendah tapi tidak sebanding dengan hasil gol yang Betul, diciptakan. efektivitasnya tinggi. Efektivitasnya Suka nggak suka ya, walaupun Iya. pertandingannya nggak jalan di dia. Betul, Gitu. tapi ini kan tipikal Udinese banget gitu bahwa kalau bermain sama tim besar dia nggak ada Beban.
nggak ada beban dan memang secara taktikal juga nggak berusaha untuk bermain lebih ke depan. Jadi memang nunggu peluang aja. Memang pilihannya antara dua, ke bantai abis-abisan atau ya kayak begini, skornya bisa kayak 3-2, 3-3, kadang juga bisa 4 sama. Jadi Udinese itu memang bermain secara taktikal bukan yang ya the beauty of Serie A-nya bisa kelihatan gitu, cara bermainnya benar-benar bertahan. Dilihat pas ini cuma 156, berarti kan megang bola juga. Megang bola tuh kayaknya takut gitu. Ada bola udah geser dulu gitu. Tapi ya di sini Samardzic mesti dilihat lagi gitu secara kualitas pemain di antara para pemain-pemain mediocre. Terus-terusan aja ini kursi digeser ya. Nah, maksud gue secara permainan tactically juga lebih bermain ke belakang, tapi Samardzic ya signing sendiri gitu. Signing simmering splendid lah. Dan Lorenzo Luca gue cukup suka lah dengan pergerakannya dia. Di sini biarpun dia nggak ciptain gol, banyak pergerakannya dia juga yang. Nah, gue mau ngasih kredit sedikit nih. Ada 3 pemain yang gue mau kasih kredit. Ada Simon Kjaer, Olivier Giroud, itu pemain gaya Milan ya. Sama satu lagi itu si Ruben Loftus-Cheek sebenarnya. Tapi nah kenapa gol template-nya dia. Kenapa gue ngasih kredit ke Simon Kjaer, karena dia bener-bener nempelin si Lorenzo Luca tuh. Lorenzo Luca bener-bener pergerakan tanpa bolanya itu tuh nyusahin banget. Makanya bagus banget. Si Taufin itu juga bisa golin karena back tengahnya diribetin sama Lorenzo Luca. Berarti sudah layak dong Euro 2024 dong. Menurut gue layak lah. Ini pemain layak lah. Jadi dimasukin dalam squad dulu untuk jadi pembeda aja. Dan 3 bulan 4 bulan terakhir Lorenzo Luca tuh benar-benar nunjukin kelasnya sih buat gue. Kelasnya udah di atas seri A rata-rata sih. Dan ini striker asli Italia gitu. Jadi menurut gue ini sebuah sinyal baik lah. 200 cm loh, tingginya hampir 2 meter tapi gerakannya nggak kaku gitu. Bukan kayak Luca Toni gitu. Iya. Beda banget. Dan maksudnya kontribusi dia secara keseluruhan permainan juga masih lebih terlihat ya. Dia berani mengorbankan dirinya untuk dan menurut gue itu yang belum dipunyain banyak pemain-pemain depan kan. Kadang dia lebih mencoba untuk nyiptain gol dibandingkan menciptain peluang. Itu kan yang susah. Dan sorry sedikit lagi, gue ngasih kredit dulu nih ke pelatih lu Bang, si Pioli. Karena Pioli Masterclass. Iya, Pioli Masterclass ini menurut gue dia berani loh untuk nyari menang dan masukin striker banyak loh. Ya kalau nggak nyari menang bahaya lagi. Nah bener, cuman maksud gue kan nggak yang ngadi-ngadi gitu. Nah itu aja sih. Iya kan kalah, ini kondisinya juga kemarin lagi gagal. Enggak kan pas 2 sama bisa gitu. Mas ngomong-ngomong kemana aja dicariin? Saya ngobrol sama Meluso kemarin. Kan kebetulan lagi di Arab dekat kan. Sekalian saya umroh. Masya Allah. Ngomongnya ini cepetan dong, masuk dong. Bener kan? Bener masuk ya. Pemain kesayangan saya. Yang gue sayangkan di pertandingan ini ada kejadian itu yang kita sayangkan sekali ya. Rasisme ya. Rasisme itu ya. Sampai dia walkout sebentar, dia kan hampir ke lorong kan, dia jalan ke lorong. Itu kaca-kaca deh. Iya. Dan berkaca-kaca bawa banget kan. Tapi anehnya ini kan ya Udinese juga banyak main kulit hitam sebenarnya, ada Festo. Enggak, tapi itu Eboseli dan banyak lah. Tapi itu normal kan di Italia. Maksudnya lu punya pemain ya yang rasanya berbeda, tapi lu ngelakuin centing-centing menghina juga ke lawan. Dan ini gue baca di Atletik udah ya mereka bikin artikel untuk membicarakan bahwa ini kayaknya udah mulai berbicara masalah penalti sih. Maksudnya hukumannya tuh yang lebih benar-benar berpengaruh ke timnya maksudnya. Betul. Karena kalau ini berpengaruh paling denda doang. Ini kan harusnya ya memang berpengaruh ke tim tapi tidak signifikan. Iya, nggak ke pertandingan kalau denda kan. Menurut gua harusnya dimulai di musim depan lah, karena kalau di musim ini ntar jadi alasan. Jadi alasan. Apalagi kalau Inter juara kan. Nah sih lebih maksud gua jadi nanti seolah-olah jadi ada kambing hitam ya. Benar. Takutnya dipakai buat ini kambing hitam kurban. Dan memang uniknya adalah objektif tuh Ben ya pendapat lu ya. Habis dari Arab. Sebenarnya nggak objektif itu. Oh gitu. Sebenarnya gue mau nyindir cuman ya udah. Bagus. Uniknya adalah bahwa rasisme itu terus-terusan terjadi di Italia. Padahal mungkin kalau secara sosial orang di sana tuh nggak terlalu mengkotak-kotakan ras gitu ya. Mereka sebenarnya sudah mulai berbaur juga kalau di kehidupan sosial. Berbaur tapi gua dalam hati apa jadi sebenarnya jadi gue jadi ngomong geopolitik karena banyak imigran. The problem imigran itu seorang asli Italia itu Eropa mungkin lebih tepatnya gue bilang Eropa udah mulai merasa terganggu karena sekarang itu para imigran itu sudah mulai merasa kayak orang lokal dan minta hak-hak sama seperti orang lokal dan itu buat orang lokal jadi kayak mirip kayak yang ada di sini dong berarti. Itu terjadi di seluruh dunia, makanya Eropa itu salah satu yang cukup menentang dan negara-negara udah mulai banyak yang menutup akses dari imigran. Iya. Tapi maksud gue adalah bahwa sebenarnya kalau dibilang rasis banget, iya Italia rasis. Cuma masih banyak negara lain yang lebih rasis. Tapi poin gue adalah bahwa kejadian rasisme ini juga terkait dengan fanatisme
tifosinya. Betul. Jadi Dan itu buat ngeganggu sebenarnya nggak sih? Buat ngeganggu tim lawan sebenarnya. Cuma memang sudah tidak pantas ya. Iya sih. Untuk negara maju ya, kalau negara berkembang ya sudah. Masalahnya udah Enggak, Ram. Tapi akhirnya gue juga berrefleksi gitu ya. Kayaknya emang rasisme ini tuh harus bisa diganti deh. Harus, iya bukan. harus diganti gitu. Cantik-cantik kayak gitu tuh nggak boleh. Ngatain monyet rasis, tapi kalau ngatain anjing nggak ada rasis. Bukan gitu. Iya. Itu nggak tahu ya. itu kan tergantung lah ya gimana rasanya. Cuman maksud gue kalau rasisme itu kan emang kayak ya udah itu nggak bisa lu apa-apain dan ya lu nggak boleh kesana sebenarnya arahnya karena itu udah ngelanggar hak asasi lu aja gitu kalau menurut gue, Bang. Itu sesuatu yang nggak bisa lu Mau kontrol. dicari katanya orangnya kan mau di-ban. Semoga sih bisa seperti itu. Itu sih. Oke. Jadi bisa lah diganti lah gitu maksudnya kalau untuk ngeganggu tuh jangan pakai rasisme. Walaupun itu yang paling efektif menurut gue ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan sepak bola Serie A, khususnya sepak bola dunia. Pertandingan Balik lagi. pertandingan Roma melawan Hellas Verona, debut untuk Daniele De Rossi dan kemenangan yang baik ya. Meskipun kalau kita bahas nantinya pasti akan nggak jauh dari kebobrokan Roma di babak kedua dan juga balik ke peluang dari Hellas Verona. Oke, mungkin pertama dari Bang Aldi, pendapatnya bagaimana? Iya, sebenarnya ya belum bisa berharap banyak juga sama DDR fans-fans Roma ya karena pertandingan kemarin menurut gue murni karena Veronanya juga kurang oke di pertandingan kemarin. Despite di babak kedua mereka agak berkembang, permainannya lebih banyak chance juga. Akhirnya expected goal bahkan lebih banyak kan ya kalau nggak salah dengan jumlah possession yang lebih sedikit. Tapi ya gue lihat di sini sih pemain-pemain kayak bisa menghormati DDR gitu loh, respect dan bermainnya udah gitu aja dengan ya mengeluarkan kemampuan mereka aja gitu. Dan yang aneh di sini Dybala ya, yang justru kemarin kan sebenarnya kayaknya cedera, tapi tahu tuh main kebiasaan banget dia kayak gitu. Tapi ketarik juga, itu dipaksain juga. Tapi akhirnya gue lihat di sini Pellegrini mulai kembali ke performa dia dan peran dia yang sebenarnya gitu. Habis cedera kan dia juga udah mulai main waktu masih ada Mourinho tapi belum balik gitu dan ini juga salah satu faktor utamanya si Pellegrini sama El Shaarawy di mana kedua pemain ini adalah pemain yang pernah main sama DDR waktu DDR masih main di Roma. Mereka udah ada. Jadi ya mungkin si DDR memberikan instruksi khusus ke mereka untuk melit tim ini. Seenggaknya ya sesuai target mereka, entah itu nanti finish di Eropa ataukah di Liga Champion gitu. DDR 2 atau DDR 4 tuh. Ya kencang Pak, dia kencang. Sekarang udah DDR 5. Nah, itu bisa nggak di normal yang normal? Bisa nggak? Turun sendiri aja. Kalau lihat dari golnya sebenarnya kan banyak berawal dari kesalahan Verona juga ya. Makanya bukan dari suatu skema yang dibentuk. Makanya gue bilang di sini DDR belum kelihatan lah skema permainannya seperti apa. Benar. Meskipun kalau kita lihat proses menuju golnya tuh umpan yang cukup jauh sih ya. Jadi bukan dari permainan dekat gitu. Ya mungkin ada arah ke sana tapi kita tinggal lihat aja ya. Tapi koneksi passingnya Roma tuh lumayan jalan di sini Tam. Ya itu yang mungkin harus gua kasih kredit ke Daniel De Rossi. Karena Tapi cara pemain di gelandang juga jadi Iya, jadi karena kan sebelumnya kan pakai back 3 kan. Iya, benar waktu Pakai zaman Christmas tree sekarang taktiknya. Iya, 4-3-2-1. 3-2-1. Nah, tapi gue ngelihat ini sih emang kayak semangatnya pemain-pemain Roma aja. El Shaarawy tiba-tiba berubah jadi ini pemain yang bisa lari-larian tanpa kena lelah gitu ya. Terus ngasih umpan ke Lukaku akhirnya. Tapi gue nggak ngelihat taktik yang gimana-gimana gitu dari Daniel De Rossi. Belum kebentuk banget sih dari sisi permainannya gimana gitu. Dan juga di babak kedua emang carut-marut banget Roma menurut gue. Dan Lorenzo itu akhirnya bisa ngelepasin tendangan yang luar biasa bagus ya. Sundulannya harus gol. Lu setuju ya? Sundulannya harusnya gol. Sundulannya siapa? Sundulannya Lorenzo dibilang pelanggaran. Yang offside atau pelanggaran? Pelanggaran. Katanya ada gestur mendorong. Oh iya. Itu kalau gua sih cenderung enggak justru. Abu-abu soalnya. Tapi menurut gua soalnya sangat ringan, sentuhannya sangat ringan lebih. Orang lompat kan pasti gesturnya akan selalu menekan kan. Iya. Nah itu sebenarnya gestur yang begitu tapi dan sentuhannya sangat lemah. Kalau nggak salah begini deh, kayak gini, tapi lemah banget, langsung jatuh kan. Gue lupa siapa yang jatuh, Houston atau siapa gitu. Tapi dari kacamata wasit itu emang lu harus ngelindungin pemain yang ada di udara karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Enggak, justru lagi kondisi mau lompat. Iya, kondisinya mau lompat. Mau lompat. Jadi biasa dong, kalau gestur lompat kan lu pasti ada posisi nekan kan. Maksudnya tangannya di belakang lucu aja. Harusnya Itu di atasnya. Tapi pocong. Ya gue inget Tapi Lorenzo bagus dong main Napoli. Lorenzo bagus itu dan tidak ada mau dia menutup peran
Si Ngonge. Ntar dia ketika balik langsung connection Ngonge sama Polaroso. Nah, si Verona juga kayaknya nggak ada Ngonge, jadi nggak ada tukang larinya tuh. Yang bisa Jadi ngacak-ngacak ya. karena kan di Verona juga bermain lebih free roam. Lebih free roam dan agak ngelebar Agak sebenarnya lebar, posisi betul, awalnya betul. gitu. Nah itu sih menurut gua belum ada taktik yang spesial dari si Daniel De Rossi dan Verona juga mainnya lagi kehilangan orang target man-nya gitu. Itu sih. Krusial juga. Oke, mungkin terakhir gue mau nanya dulu ke Rangga. Golnya Verona berani tutup mata juga nggak? Apa? Tutup mata. Bang, itu bagus. Oh, oke. Enggak, itu bagus ya. bagus. Bagus. Itu bagus. Oke. Bagus. Oke. Seperti kata Yang tendangan Florenzo kan, itu Iya. itu Nah, kalau itu gua kan dari tepis, jadi ada gerakannya di dari sudut pandang kiper itu tuh susah bola kayak gitu kan. Dan gerak soalnya. Iya. Dan kipernya kan juga ada mencoba berusaha gitu. Kalau dia waktu itu kan Meret diem dong, Iya. nonton. Gorengan jadi candi. Tadi gorengan. Oke, udah pada aus kan pasti? Ntar keburu makan sama bintang. Sebelum gorengannya dihabisin, beli minum dulu biar nggak haus. Ya. Tapi utang udah dulu. Udah. Udah aman. Valpin. Kita duduknya kedekatan ke warung nih. Waduh. Iya. Warung gedean. Ini kebetulan karena kalian tim menang semua ya. Anggapnya menang semua ya walaupun Ya. Napoli Nggak apa-apa, buat saya itu kalah. menang. Buat saya itu kemenangan. Jadi tetap saya kasih, saya lupa nih tadi pesannya gimana sih? Oh ya. Gua yang sehat gua mah. Saya yang ini nih. Iya. Abang. Saya kan tipe champion. Terima kasih. Makasih ya, Ko. Waduh, mantap. Jarang-jarang nih. Kita nggak kosan dulu. Cheers dulu. Dan sekali lagi Gue pengen yang Nggak ada busa-busanya. gue pengen yang numpah-numpah gitu, Muk. Kayak extra jos. Iya, ya disebut lagi gue udah nggak mau nyebut disebut. Masuk ke Jos. Russell. Iya, yuk. cheers. Forza Serie A. Pinball. Itu kenapa harus dilakban sih? Oh, nggak masuk. Oh, belum masuk. Ngomong-ngomong penonton kita ada yang dari Malaysia loh. Oh iya. Ngedem gue di TikTok. Siapa Ci namanya? Apa katanya? Nanya akun TikTok. Kan dia nanya akun TikTok gue udah sama si Rianka. Terus DM gue. Oh, dia tahu Rianka juga. TikToknya Bang Bara mana? Dan gue baru tau di TikTok bisa di-mention kan. Gue di-mention tuh makanya gue tahu. Terus dia DM. Ini gue rajin nonton ini, nonton YouTube. Tapi YouTube dia lu orang mana? Malaysia apa orang Indonesia? Orang Malaysia. Oh, asli Malaysia. Berarti pinball sudah internasional. Dia internasional. Internasional. Di Malaysia aja deh, bisa kali ya. Oh, bisa kali. Juara baru. Itu baru dia. Salam buat lu. Salam yang Napoli katanya gitu. Ih, seriusan? Iya, awalnya gue ke Malaysia. Asik. Beneran nggak lu? Hah? Beneran? Beneran. Juara baru. Ada fansnya guys, Rangga guys. Walaupun dia tidak objektif guys. Justru dia melihat karena gue tidak objektif. Kan kalian objektif semua. Oke. Ya Allah. Malah nyari, maksudnya dia mau nyari. Ini langsung bahasa Oke. Dari Malaysia kita beralih ke Saudi Arabia terlebih dahulu. Melanjutkan Super Copa kemarin. Ya. Gimana Napoli melawan Fiorentina dengan skor 3-0? Melanjutkan prediksi kemarin, menurut lu gimana Rangga? Gua happy sih. Gua Karena kita pada prediksi kalah semua kita semua. enggak ada. gua enggak prediksi. Tapi gua pun juga kalau misalkan lo tanya gua pasti bukan bilang kalah. Dan pasti yang dibilang tidak objektif saya dong, padahal kalian juga ngomong gak menang. Tapi buat gua yang bikin gua ada dua hal yang mesti gua omongin. Yang pertama gua mesti say sorry sama Mazzarri. Karena buat gua kenapa dia baru mulainya 3-4-3 itu sekarang? Ya karena ini taktik yang benar-benar berubah hampir 180 derajat dari tactical yang bermain fluid, main ball position controlling di mana lo harus berubah jadi bermain 3-4-3 di mana lo bermain lebih reaktif kan. Jadi itu kan nggak sehari dua hari lo ganti pelatih langsung ganti taktik. Betul. Dan itu bakal ngerusak struktur permainan. Mesti dilatih juga kayak di FM. Benar, mesti dilatih juga tactical familiarity namanya. Kalau di FM itu tactical familiarity. Buat gue mesti say sorry nih sama Mazzarri dan keputusan dia untuk memakai 3-4-3 di Super Copa dan menurut gue itu keputusan yang tepat. Kalah ataupun menang melawan Fiorentina buat gue itu adalah progres yang sangat baik gitu dan di sini mesti gue kasih kredit juga. Hal kedua adalah ke Giovanni Di Lorenzo, biarpun memang karena banyak pemain yang ke Afrika dan cedera, tapi dia mau merelakan dirinya untuk bermain di posisi back, center back, biarpun masih bermain lebar, dimana kan nanti dengan bermain seperti ini kan potensi dia untuk bermain di Euro bisa jadi lebih tipis karena bek kanan yang lain kalau bermain lebih impresif ya bakal ganti juga. Jadi menurut gue sebagai kapten dia berani berkorban buat gue happy. Deep side di luar hasilnya 3-0 sebenarnya permainannya memang cenderung lebih
lebih condong bermain lebih atraktif Fiorentina gitu, lebih banyak pemain ke depan. Karena kan gol ketiga itu hadir dari kesalahannya Fiorentina yang cuma ada 2 pemain di belakangan sebenarnya. Jadi Zerbin juga setelah palanya kepentok ke tiang, setelah gagal otak langsung jago. Gue ada videonya, nanti gue kasih kayak editor ntar showing aja gitu. Jadi palanya habis kebentur jadi kayak Super Saiyan gitu, jadi langsung golin ya. Happy lah melihat pemain asli Naples akhirnya bisa nunjukin kualitasnya juga. Dan ya happy aja sih gue. Gue bangga lah ngeliat hasil ini. Ya dan kalau dari gue pribadi sih nggak banyak yang bisa gue tambahin. Mungkin emang kalau dari proses golnya direct ya. Betul. Golnya. Simeone sih yang menurut gue golnya lumayan oke. Dia ngambil positioningnya oke, biar warna agak melebar. Ya. Oke. Simeone Inzaghi. Bukan. Oke, kita sekarang Simeone Inzaghi juga bagus, kemarin kan juara. berlanjut ke pertandingan yang skornya sama antara Inter melawan Lazio. Mungkin pertama gue mau dengar dari Gue dulu. Mau dulu kan? Oh ya udah silakan. Yuk. Lazio goblok tuh. Ngapain lu jojo ke arah? Iya, jojo ke arah. Mainnya begitu. Mending lu kasih Al Nassr aja main. Ini udah dia kan? Iya. Jangan. Enggak usah. Satu lagi deh, jangan. Sorry gitu. Oh enggak, Kejauhan ngapain? Main 4-2. 4-2. Oh iya. Mau kalah aja jauh-jauh kan. Lanjut nih. Hadiahnya lumayan loh. 1,6 juta. Lazio itu datang doang 1,6 juta. Datang latihan hari ini 3 poin 1,6. Enggak, tapi gua sama Aldi sama Rangga kan ada podcast juga ya. Gua ngebahas di situ sebenarnya gua ngarepin Lazio menang, Bang, sama Fiorentina, maksudnya biar for the sake of inilah tim-tim gurem gitu. Nggak ada yang nonton Karena nanti. di sini gua ngomongnya begitu. Nah kemarin Napoli aja nggak ada Nggak ada yang fans ya. nonton ya. Nggak ada fans. Yang Napoli Fiorentina itu hampir kosong bisa. Orang pada nonton Piala Asia ngelihat itu dia. Indonesia lawan Vietnam. Mungkin mindset Lazio datang ke Arab cuma kayak main di 1,6. Terus udahlah istirahat aja. Pulang. Supaya nggak ada yang bisa di highlight dari pertandingan ini kok pemainannya. Dia nggak biasa. Asli. Coba Dia sama asli. sekali nggak punya Big peluang. man. Ada pokoknya peluang itu juga offset. Satu gol Immobile selain itu nggak ada sama sekali. Ya, apa aja nggak ada itu. Jadi bener-bener lini tengah, lini belakangnya itu diajarin main bola aja sama lini tengahnya Inter. Iya Itu sih, bener-bener iya, maksudnya bener sih, bener, mereka bener. melakukan Bener. pressing tapi nggak nge-press Inter. Jadi Iya. nggak ada efeknya juga ke Orang enak banget Inter Iya, passing-passingan sama kayak, gol kedua ya kayaknya Allah. bagus banget deh itu kalau nggak salah ya. Jadi dari proses build up Inter dari belakang segala macam, bahkan ada 2 kali kena tiang, Barella sama Lautaro di tiang yang sama gitu. Jadi ini memang ya berarti Inter di lawan Lazio ini kayak pemanasan aja lah sebelum sampai final. Dan selain lagi yang gue sayangkan si Buchanan kagak main-main ini. Buchanan di Arab cuman buat jalan-jalan doang wisata religi. Wisata religi. Iya. Benar juga. Ya mungkin pertandingan ini bisa dibilang kayak shooting practice buat Inter, gila. Banyak banget syutingnya 23 berbanding 5 dari Itu Internya sendiri nggak nyangka itu segampang itu lawan Lazio. Sumpah. Iya, tapi still conversionnya juga rendah banget ya 23 shot. Iya, Tapi on memang target. Iya, tapi Inter banget ya sih kayak gitu. Banyak buang-buang peluang Iya, masih Inter banyak banget sih. Sebenarnya Thuram juga masih banyak buang peluang. Tapi seenggaknya ya ada beberapa peluang yang jadi iya, 7 on target, 3 gol kan lumayan bagus kan konversi peluangnya. Dan gue sih mau nambahin aja mungkin teori konspirasi gue ngeliat kayaknya Lazio lebih baik prepare untuk lawan Napoli sih. Karena kan di Giornata 22 bakal ketemu. Iya. Jadi Kirain perebutan juara 3. Kemarin gue udah nanya, nggak ada. kenapa? Ada aja. Ya itu feeling gue kayaknya lebih ke situ, makanya kayaknya lebih penting mempertahankan posisi di liga kayaknya. Tapi di liga memang lagi lumayan lagi oke nih. iya lagi lumayan menang terus kan. iya lagi lumayan oke ya maksudnya tapi satu kekalahan bisa merubah Iya, karena abis itu begini. mepet banget soalnya poin kan gue bilang udah dapet 1,6-nya soalnya. iya makanya ya daripada dapat maksudnya daripada berebutan Ongkosnya 5 ya kan berapa? Kecil lah. Sama kayak Bang Bara dia kalau di kantor dapat bonus duluan mah udah habis itu ini dia langsung iya Oke, Ya, mungkin langsung ke partai puncak lah berarti langsung lah. ke partai puncak aja kalau begitu. Nah, ini dia kontroversi dong. pertandingan boleh. yang Silakan. berlangsung rasanya mungkin sangat lama hingga tiba-tiba di akhir pertandingan ada gol dari Martinez. Mungkin pertama gue mau nanya pendapatnya dari Rangga dulu. Aldi dulu aja gue belakangan Kenapa? Aldi aja. Sweet. Ya udah kalau gue ya dengan 3 bek Napoli sangat berbeda seperti di Serie A sih. Memang alot tapi alot banget ya lebih katanya. alot Alot banget. jujur walaupun beknya Juan Jesus Rahmani sama Di Lorenzo yang sebenarnya bukan seorang bek murni, Iya, bek betul. belakang yang murni, tapi mereka punya pendekatan di lini tengah sama belakangnya tuh kayak ya lebih compact aja, compact terus transisinya juga jadi lebih bagus ya iya, tapi yang gue sayangkan jadi kayak wasting aja tuh si Di Lorenzo karena
agak ketutup lah untuk dia jarang maju ke depan kan, malah si siapa ya kemarin Zerbin Zerbin, yang jadi main Betul. utama karena ya Sebelumnya gol 2 gol. BTW Zerbin itu waktu zaman Inter treble dia adalah ball boy Inter. Ball boy Inter betul. Iya, tapi dia juga mau masuk Primavera tapi ditolak karena dianggap fisiknya kurang oke waktu itu. Dan ya kalau misalnya dia bisa cetak gol di pertandingan kemarin tuh apalagi menang itu bisa jadi revenge banget untuk Tapi Desa Sososnya mau ke Monza deh. ya dipinjemin dulu paling ya karena kan sama kayak Popovic. iya soalnya udah ada Mazzocchi juga, terus di Lorenzo harusnya menurut gua main di posisi itu juga dengan strategi Mazzarri ya, karena ya agak wasting aja gitu kalau dia masuk main di situ. Kan sebenarnya masih ada Ostigar, Nathan cedera. Cedera ya. Ya. Oliveira kalau udah sembuh mungkin bisa ngisi posisi kiri juga, kiri belakang. Kiri belakang iya benar-benar. John Jesus yang agak ke tengah gitu kan. Oh John Jesus enggak, pulang aja. Enggak usah main, maksudnya kalau udah ada yang lain. JJ mainnya bagus kemarin JJ. Dan waktu lawan Fiorentina kasih asis. Fiorentina iya JJ. Enggak, bukan masa itu tidak objektif tentu. Jawabannya tidak objektif tentu, sangat-sangat tidak objektif. Tapi memang pace-nya memang sudah habis aja gitu. Even ditaruh di tengah pun takutnya banyak kelewatan secara pace tuh udah turun banget. Iya. Dan kalau di babak pertama mungkin kalau misalnya ada Mas Gibran di sini dia akan gimmick mana? Karena soalnya si Kvaratskhelia nggak kelihatan sama sekali babak pertama. Nyari apa? Mungkin dicariin sama Mas nyari Gibran. Kvaratskhelia ya. Cari lagi aja ya habis nih. Angin-angin ya. Arahnya ke situ mulu. Terlalu alkohol Mas. Tapi ya yang main gocek. Gua nggak tahu ya. Sebenarnya sebelum si Simeone di kartu merah, gua rasa juga Napoli itu udah ngincer seri dan perpanjang waktu. Oh putaran kedua, putaran selanjutnya. Kalau finalnya ada perpanjangan waktu nggak langsung penalti juga. Kayak U20. Iya. Jadi kayak udah ngincer itu aja, mungkin Mazzarri kurang atau kelemahan atau mungkin tahu pede dia juga. tahu limitasi lah ya. Itu sih yang penting. Jadi ya Dijual ya. tapi intinya Salah fokus. ya intinya agak nyesek juga sebenarnya untuk Napoli karena udah bertahan sangat. Untuk pemain ya. Iya, tapi udah banyak berusaha yang tinggi sih. untuk berusaha sekeras mungkin tapi Lobotka sih yang kelihatan sih langsung depresi banget. Terus si Kaliuste juga sebenarnya oke menurut gua. Oke. Dengan itu kan posisinya Anguissa ya harusnya. Dia juga lagi ke Afrika Afcon kan ya. Iya, makanya dia lumayan oke kemarin, tapi ya sayang banget nyesek banget golnya di 90+1. Dan itu layak kok, tapi layak. Emang harusnya dan gol ini juga udah oke banget. Gua heavy. Dia dibanding dengan Meret lah. Oke. Oh iya dong, iya kan. Biarpun dia ngantuk ya, lu lihat kantong matanya tebel banget. Dan golnya itu juga dia kalingan juga kan. Dan agak iya. Ya maksudnya susah lah emang bola-bola itu. Nah kalau itu gue nggak bisa nangkap juga itu. Iya dekat banget itu soalnya point blank. Soalnya saya kalau dekat Siapa yang bisa nangkep? Nah iya gue untuk fans Napoli atau untuk Napoli juga ngasih plus lah karena udah berjuang segitunya gitu dengan 10 pemain. Iya buat gue di saat apapun yang terjadi karena kartu merah dan maksudnya kontroversi lu bisa cari sendiri lah di Twitter gampang. Tapi buat gue Napoli di sini seperti kata Panucci, jadi sebelum pertandingan Panucci sebenarnya lebih pro ke Napoli karena dia Napoli ini sekarang lagi punya rasa lapar yang berbeda gitu loh, karena mungkin puasa kali ya 2 hari ya. Tapi buat gue secara permainan jauh lebih membosankan. Mesti diakui permainan dengan 3-4-3 ini jadi jauh lebih membosankan dan problemnya Kvaratskhelia jadi bingung di role-nya dia yang baru karena entah kenapa kayaknya dia bermain lebih ke tengah, tapi karena bermain lebih ke tengah dribblingnya dia tuh jadi nggak bisa lebih kreatif gitu. Itu yang jadi salah satu problemnya. Dan Politano setiap megang bola dia tuh selalu coba buat oper dan coba buang bolanya. Jadi dia juga kayaknya nggak nyaman dengan posisi yang bermain lebih agak ke belakang karena kan kalau dengan 4-3-3 yang biasa itu dia bermain lebih ke depan. Kalau ini dia mau nggak mau harus lebih narik ke belakang karena untuk bantu nutup pemain yang lain kan. Apalagi mesti lihat di Lorenzo tuh sering banget nusuk ke depan karena bermain coba seperti kayak 4-3-3 atau kayak Inter tuh yang Bastoninya yang coba maju. Nah, jadi secara taktikal masih mencoba menyesuaikan. Kayuste buat gua kakinya tuh panjang banget jadi gampang banget dia ngerebut bola kayak nyangkul gitu. Secara defensif gua akuin oke kemarin. Lobotka juga mesti diakui bermain otot banget. Gol ini gua happy banget akhirnya tidak ada Meret di dunia ini ya. Jadi saya bisa lebih tenang gitu melihat. Meret cedera kan ya sebenarnya bukan karena gol ini. Iya, cedera. Itu kayaknya kakinya mau dibuntungin sama Dolomitis. Mazzocchi juga ya lumayan aja sih. Tapi intinya buat gue sih ini kalah oke lah.
Karena buat gue juga gue sih lebih condong kalah dari gue ngelihat pada saat lawan. Oh, lu ngantuk gara-gara ini ya? Apa? Iya, gua nonton ini. Iya, gue 60 menit gue tinggal tidur sih. Tapi gue udah cukup yakin pada saat babak kedua bermainnya emang jauh lebih defensif ya. Kalau lu main lawan Inter main jauh lebih defensif ya, lu pasti akan kena kebobolan. Cuma tinggal nunggu waktunya aja. Tapi ini gue rasa di Serie A mungkin nanti pertemuan selanjutnya dengan adanya Anguissa Osimhen itu akan lebih seru lagi dan maksudnya Napoli nggak cuma ngincar seri gitu, bisa ngincar menang juga. Tapi saya mau ngasih omongan nih buat orang-orang Afrika di luar sana di Twitter. Pas kalah, tahu nggak komennya apa? Tuh kan gak ada Osimhen kalah, terus orang Naples pada bilang ini sebabnya orang Naples kesel sama orang Nigeria. Maksudnya, Mas jangan kayak negara berkembang dong orang Nigeria, tolong nih. Tapi Nigeria lawan gue udah nonton belum main nih? Kan? Jelek banget. Lo bayangin di situ ada siapa? Ada Ademola Lukman, ada Osimhen. Mainnya lari-lari doang. Ini gue objektif ya. Lu nonton Piala Asia sama Piala Afrika enakan nonton Piala Asia. Itu Piala Afrika tuh nge-connect 4 passing ini kayak setengah mati banget. Nigeria itu udah golden generation. Itu passingnya pertandingan di bawah 150 kan gila. Satu pertandingan di bawah 150. Semuanya mau lari aja itu. Mending adu sprint bahkan usain bolt gila kali. Atletiknya nggak usah main. Atletiknya nggak usah ada bolanya mending. Iya mending main. Dan lucunya banyak yang komentar bahwa Piala Afrika itu jauh lebih kompetitif Piala Asia. Iyalah karena kan bodoh semua. Ada beberapa absen. Ada Tuh, rasisnya kemana? Rasisnya kemana? Kok lu gitu sih? Kok ada bodoh? Mainan bolanya bodoh banget. Oh iya, objektif berarti ya, ini objektif. Mungkin kita sapa penonton kita dari Afrika. Halo. tapi enggak. Gua sekali lagi pengen ngasih selamat untuk Inter dan dapat 8 juta ya. Juta lumayan. Oh, dia janji mau beli striker katanya ya? Piala Ciki kelimanya si Simone Inzaghi dan dia adalah terbanyak. Betul. Ini ke tripit ya Inter tripit lah, maksudnya tripit itu 3 kali berturut-turut menang. Itu terakhir kali kalau nggak salah tim yang pernah tripit itu Milan ya, 92, 93, 94 dan ini berarti Wow, Inter itu udah lama banget ya. Ya tapi kan emang Coppa Italia baru-baru itu. Oke, sebagai penutup kita sepakat Inter layak menjadi juara. Layak. Duitnya mau dipakai buat lunasin si Bukanan. Jadi Bukanan akhirnya bisa main besok. Kalau Udah lunas. Oke. Dia nggak boleh main kan belum lunas. Sertifikatnya udah dikasih berarti ya, udah nih boleh main. Oke, teman-teman semua itu menurut kita. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar, tapi jangan sampai berantem. Apalagi jangan sampai komentarin yang receh-receh. Mari kita bahas dengan kepala dingin di situ. Yang menarik-menarik aja ya dikomenin ya. Sama request mau versi apa lagi? Sama request mau versi apa lagi buat openingnya. Belum jadi nih. Belum masih banyak genre yang bisa kita lakukan. Oke, thank you Tifosi udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya. Mati lampu kan? Warungnya mati lampu ya. Udah cepetan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok di pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date. Dan juga see you on other episode. Bye. Ciao.